Selain dia buahnya berkualitas, minim resiko pestisida, di packaging menarik, rasanya luar biasa, ada ikonik bunga rafflesia. Ini satu-satunya nih di dunia nih, satu-satunya nih yang buah melon ada motif bunga rafflesianya begitu. Di buah ini ada motif bunga rafflesia sebagai ikon endemik Provinsi Bengkulu. Di awal kan semua saya kerjain sendiri tuh, mulai dari ngurusin produksinya, ngurusin marketingnya, saya nganter-nganter, begitu ada pesanan, ada orderan, HP saya yang kelola, semua saya kerjakan sendiri. Tapi saya punya keyakinan bahwasanya produk ini punya prospek yang baik dengan value yang memang jelas gitu ya, kualitasnya. Dan kita nggak cukup berpuas diri dengan ada di Bengkulu saja, tapi manfaat dari produk kita harus bisa dirasakan di banyak kota di Indonesia. Kita hadir dengan harga kurang lebih 45.000. Orang bilang waktu itu, melon sultan itu katanya. Dan bahkan orang memprediksikan itu 3 bulan kira-kira nanti sudah tumbang begitu ya. Saya dulu kalau nggak punya mental yang cukup kuat atau malu begitu, saya pikir nggak akan sampai pada titik ini. Oke, baik, Tani Lovers, perkenalkan saya Yusuf Kurniawan, owner dari Toboponik, sebuah pusat agroediwisata Toboponik yang mengembangkan melon hidroponik. Saat ini saya berusia 33 tahun. Kami mulai merintis usaha ini sejak tahun 2021. Bisnis kita fokus menyediakan buah melon premium dengan kualitas standar Brix kemanisan di 15% rata-rata. Dengan semangat anak muda, kami mencoba untuk merintis usaha ini. Yang awalnya kami bekerjasama dengan sebuah universitas negeri di Bengkulu untuk mengembangkan yang awalnya hanya numpang 1 unit greenhouse, kapasitas kurang lebih 400 tanaman. Alhamdulillah sekarang sudah bertahap berkembang sampai 2025 ini sudah kami mengelola 21 unit greenhouse dengan kapasitas 6.500. Saya pikir kegagalan itu adalah sebuah hal yang wajib kita lewati untuk bisa sukses ya. Dengan harga jual yang cukup relatif tinggi dibandingkan melon konvensional, kami cukup terbantu dengan kehadiran kami di perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi juga membantu untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya melon ini memang berbeda dengan melon konvensional dari sisi rasa, tingkat penggunaan pestisidanya dan segala macam. Dan alhamdulillah dengan orang semakin kenal, orang tidak lagi mempermasalahkan harga, tapi orang kemudian lebih cenderung melihat memang kualitasnya itu sepadan dengan harganya, begitu. Secara bertahap kami terus menambah SDM. Secara signifikan sih sejak 2023 saya pikir ya, setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, itu mulai kita ada 3 orang, nambah lagi 4 dan segala macam. Sehingga tim kita sekarang semakin lebih kompleks ya. Finance ada yang ngurus sendiri, marketing ada yang ngurus sendiri, produksi ada yang ngurus sendiri. Kami percaya dengan kolaborasi, dengan semangat mimpi yang sama, visi yang sama gitu ya, Toboponik ini akan terus tumbuh dan berkembang dengan tim yang solid itu. Kita tahu persis bahwasanya serapan tenaga kerja agak sulit saat ini, dan kami dengan usaha yang ada ini juga memberikan kesempatan
khususnya untuk anak-anak muda ini ya, karena di sini usianya semua di bawah 33 tahun. Nah, jadi memang berpikirnya lebih progresif, dan saya sangat senang, sangat bersyukur yang kami kerjakan punya nilai manfaat baik buat internal tim maupun orang-orang di sekitar kami. Kami punya mimpi besar ya, mimpi besar yang kami pandang kita nggak cukup berpuas diri dengan ada di Bengkulu saja, tapi manfaat dari produk kita harus bisa dirasakan di banyak kota di Indonesia. Ini berangkat dari visi kita sebenarnya, karena visi kita itu kan terdepan dalam menghadirkan dan menjawabkan rasa cinta melalui produk pertanian unggul yang berkualitas. Nah, bagaimana produk yang kita buat itu harus bisa memberikan sentuhan cinta. Artinya apa? Orang yang mengkonsumsi buah kita itu, dia harus bisa surprise ya. Ketika makan buah kita, enak banget, unik banget begitu. Nah, sehingga orang merasa spesial. Nah, sehingga konsep produk kita itu ada konsep parsel buah gitu ya. Nah, parsel buah ini agar dia spesial diterima oleh orang penerimanya, dia ada sesuatu yang unik. Salah satu uniknya itu adalah di buah ini ada motif bunga Rafflesia sebagai ikon endemik Provinsi Bengkulu. Ya, semua produk melon yang ada di Toponik semuanya ada motif bunga Rafflesia. Ini biasanya kita ada sampai 5-6 jenis yang kita tanam dalam satu greenhouse ya. Ini ada golden, ada snow melon, ada lagi kayak hamigua, kemudian ada rock melon, ada sweet Rafflesia dan segala macam, itu semuanya ada motif bunga Rafflesianya begitu. Jadi orang kadang-kadang kalau pas beli sini juga, kalau ada yang nggak ada gitu misalkan, dia protes juga itu, kok nggak ada buahnya, namanya bunga Rafflesianya begitu. Apalagi di momen Hamin seminggu mau Lebaran, biasa orang pada mau mudik, melon kita ini udah belum waktunya panen sudah di booking. Karena memang tadi orang pingin bawa sesuatu yang spesial dari Bengkulu. Sejak 2021 kita memang sudah memulai program magang ya. Kemudian kita membuka kunjungan edukasi, karena memang kami sadar betul ya, di saat itu kami lihat data ya, anak muda yang terlibat di dunia pertanian hanya 8%, bahkan Bappenas memprediksi ada kiamat petani 2065 segala macam gitu ya. Sehingga dengan kesadaran itu kami ingin ambil peran ya. Jadi bahwasanya frame anak-anak muda itu harus berubah gitu kan. Pertanian itu nggak cuma yang dipandang di sawah, kotor-kotoran, ya nggak ada muatan teknologi gitu ya. Nah, dengan ada contoh real di Bengkulu, ini saya pikir mungkin cukup membantu untuk anak muda itu kemudian tergerak untuk kayaknya menarik nih di bidang pertanian gitu ya. Dan alhamdulillah kami kalau di bidang edukasi ya, orang kunjungan ke sini itu mungkin sudah lebih dari 1.500 orang. Kalau untuk program magang kita sudah mungkin 200-an orang alumni program magang di tempat kita, karena kita punya lembaga pelatihan pertanian swadayanya namanya P4S Agro Idiwisata Toponik, disertifikasi oleh Kementerian Pertanian juga. Kami berharap kami mampu terus mengembangkan inovasi-inovasi baru ya, sehingga terwujud efisiensi kerja yang lebih baik gitu ya, dengan muatan teknologi yang lebih banyak begitu. Dan kami juga berusaha untuk kemudian mengembangkan lini-lini usaha lain ya, termasuk toko buah khusus gitu ya. Kami sudah punya konsep bagaimana toko buah yang unik, modern, yang pertama yang ada di Bengkulu itu sudah kami rencanakan. Kemudian bagaimana kita membuat produk-produk olahan ya dari buah gitu, dan khususnya dari sisi kapasitas produksi kami terus menuju ke target kita di 60 unit. Di akhir tahun ini kami targetnya 30 unit. Dari 21 unit itu kami sedang progres menambah 3 unit lagi. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kami mampu melengkapi 30 unit, dan di tahun berikutnya kami mampu menuntaskan target kami di 60 unit greenhouse kita.
Saya pikir petani ya, khususnya petani modern, petani milenial ya, Gen Z, kita jangan fokus pada bagaimana kita menghasilkan produk saja gitu ya. Tapi kita harus menciptakan value produk yang spesifik dengan target market yang jelas begitu ya. Sehingga kita bangun nilai-nilai dari value produk kita, kemudian kita bangun brand produk kita, sehingga ketika orang sudah kenal, sudah jatuh cinta dengan produk kita, itu akan lebih melekat dan lebih stabil kita dalam memasarkan. Sehingga kita upayakan penjualan kita berbisnis di pertanian ini mulai dari hulu sampai ke hilir ya, sehingga pasarnya tidak tergantung dengan tengkulak dan segala macam. Dan itu kami sudah coba lakukan ya. Kami mulai dari produksi sampai ke end user. Jadi produk kita ini bisa dikatakan ya 90% itu langsung ke end user. Ada beberapa reseller dan segala macam. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita kemudian menciptakan value produk kita. Jadi kalau kita di sini misalkan tadi ada motif bunga rafflesia dikemas, kita punya sertifikat aman dikonsumsi dan segala macam, itu kita harus komunikasikan terus ya, tentu dengan digital marketing ya. Kita punya akun-akun media sosial, itu juga cukup sangat membantu saya pikir. Nah, jadi tetap semangat buat sobat-sobat para pejuang petani ya. Saya pikir peluang pasarnya masih sangat terbuka. Tinggal kita benar-benar dari aspek sisi bisnis, kita benar-benar bisa konsen memikirkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kembangkan, nilai apa yang harus kita bangun dalam produk-produk usaha kita.